Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Kali ini kita akan bahas topik musibah yang menimpa individu atau masyarakat adalah manifestasi dari perbuatan manusia itu sendiri. Dalam perspektif filsafat agama, setiap kejadian yang menimpa individu maupun masyarakat, baik dalam bentuk musibah, penderitaan, ketakutan, ataupun kesakitan, adalah bagian dari rangkaian sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Dalam agama Hindu, konsep ini dikenal dengan istilah karma, yang menegaskan bahwa segala perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya. Seperti dalam hal kejadian kebakaran di Los Angeles, negara bagian California, USA yang menelan kerugian hampir 2.400 triliun setara dengan APBN Indonesia selama setahun. Akan lebih baik pemerintah USA mengubah kebijakan irasional mendukung Israel yang melakukan genosida terhadap Palestina selama setahun perang Gaza. Dalam Islam, konsep serupa dapat ditemukan dalam pemahaman tentang adzab, yaitu hukuman atau balasan yang diberikan Allah atas perbuatan manusia. Namun, pemahaman ini tidak serta-merta menghilangkan faktor eksternal seperti bencana alam atau fenomena lain di luar kendali manusia, melainkan mengajak manusia untuk merenungkan hubungannya dengan Sang Pencipta dan dengan alam semesta. Karma dan adzab tidak hanya berlaku sebatas manusia sebagai sekumpulan masyarakat, tetapi sebagai individu juga tidak terlepas dari karma atau adzab apabila melakukan kezaliman atau melakukan kejahatan terhadap manusia lain. Pemahaman ini menggiring manusia pada kesadaran untuk selalu melakukan introspeksi diri. Introspeksi menjadi langkah pertama yang harus diambil ketika menghadapi suatu kejadian yang tampaknya buruk atau menyakitkan. Dalam Islam, refleksi diri ini seringkali dikaitkan dengan konsep muhasabah, yaitu perenungan dan evaluasi terhadap amal perbuatan. Manusia diajak untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kesalahan, dosa, atau kelalaian yang telah dilakukan sehingga berkontribusi terhadap musibah yang terjadi. Introspeksi ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari kekerdilan manusia di hadapannya, dan memohon ampunan atas segala khilafan. Jangankan musibah besar sehelai daun jatuh saja atas seizin Allah. Perhatikan firman Allah, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Al-Quran Surah Al-An'am, 59. Namun, introspeksi diri bukanlah akhir dari proses. Setelah manusia mampu mengenali kelemahan dan kesalahan dalam dirinya, langkah berikutnya adalah memahami variabel lain yang mungkin berkontribusi terhadap kejadian tersebut. Bencana alam, misalnya, adalah fenomena yang seringkali berada di luar kendali manusia, namun tetap dapat dianalisis dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manusia diajak untuk menggunakan akal pikiran yang telah dianugerahkan Tuhan untuk mencari solusi dan mitigasi. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan rasional dalam memahami kejadian-kejadian di dunia. Dengan demikian, pemahaman bahwa musibah adalah manifestasi dari perbuatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pelajaran penting bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung. Keseimbangan antara introspeksi diri dan analisis rasional terhadap variabel eksternal merupakan kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Lebih dari itu, kesadaran ini mengarahkan manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, serta menjaga keseimbangan dengan alam semesta sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual.